Selamat pagi, perkenalkan nama saya Margareta Sarpika. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi produk. Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Produk adalah segala sesuatu yang diharapkan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia ataupun organisasi. Produk yang berhasil berarti produk yang dapat benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan atau selera konsumennya. Produk dapat mencakup benda fisik, jasa, prestis, tempat, organisasi, ataupun idea. Berdasarkan atas pengertian produk di atas, maka terdapat 3 aspek dari produk yang perlu diperhatikan agar memudahkan dan mempelajari strategi produk, antara lain produk inti atau core produk. Produk ini merupakan manfaat inti yang ditampilkan oleh suatu produk kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Dengan kata lain, manfaat produk yang diharapkan itulah yang merupakan produk inti. Dengan demikian, tugas utama pemasaran adalah menjual manfaat inti dari produk yang dipasarkannya. Yang kedua, produk yang diperluas atau augmented produk mencakup berbagai tambahan manfaat yang dapat dinikmati oleh konsumen dari produk inti yang dibelinya, yang dapat berupa pemasangan instalasi, pemeliharaan, pemberian garansi, serta pengirimannya. Semakin banyak manfaat yang ditambahkan yang terkandung dalam suatu produk akan menjamin keberhasilan produk tersebut dipasarkan. Ketiga, produk formal atau formal produk. Produk yang merupakan penampilan atau perwujudan dari produk inti maupun perluasan produk. Produk formal inilah yang lebih dikenal oleh kebanyakan pembeli sebagai daya tarik yang tampak langsung atau tangible offer, di mana konsumen. Dalam hal ini ada 5 komponen yang terdapat pada produk formal. Yang pertama, desain atau bentuk atau coraknya. Yang kedua, daya tahan atau mulutnya. Yang ketiga, daya tarik atau keistimewaannya. Yang keempat, pengemasan atau bungkus. Dan yang kelima, nama merek atau brand name. Jenis-jenis atau klasifikasi produk. Berikut ini merupakan susunan dari klasifikasi produk yang dijelaskan. Yang pertama, barang tahan lama. Barang yang berwujud yang biasanya untuk dipakai dalam waktu lama, misalnya perlengkapan rumah tangga. Yang kedua, barang tidak tahan lama. Barang yang terwujud yang biasanya habis dikonsumsi 1 kali pemakaian, misalnya makanan dan minuman. Dan yang ketiga, jasa. Produk yang tidak berwujud biasanya berupa pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Perusahaan yang memasarkan jasa seperti ini antara lain salon kecantikan, rumah sakit, dan universitas. Yang keempat, barang konsumsi. Barang yang dibeli oleh masyarakat untuk dipakai sendiri atau dikonsumsikan sendiri guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barang konsumen atau barang konsumsi ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, barang convenience atau kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, barang shopping. Yang ketiga, barang spesial atau barang mewah. 4. Barang industri atau barang industrial. Barang yang dibeli oleh perorangan atau organisasi dengan tujuan untuk dipergunakan dalam menjalankan suatu bisnis atau untuk berusaha lagi. Setelah dibelinya dapat langsung diperjualbelikan kembali atau mungkin harus diolah terlebih dahulu. Barang industrial dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu bahan baku, bahan pembantu, mesin-mesin dan peralatan, serta peralatan administrasi kantor. Atribut produk. Atribut produk adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh pembeli, dan apabila sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembelinya, maka produk tersebut akan dianggap cocok oleh konsumen serta menjadi produk yang berhasil.
Atribut produk dapat berupa sesuatu yang berwujud seperti desain produk, bungkus, merek, dan lain sebagainya, maupun sesuatu yang berwujud seperti nama baik yang sudah terkenal dari perusahaan penghasil barang tersebut. Konsep produk. Konsumen akan memiliki konsep atau pandangan tertentu terhadap suatu produk. Biasa dalam memberikan arti atau kegunaan, konsumen memiliki dua macam kegunaan. Yang pertama yaitu arti teknis. Arti teknis atau fungsi teknis dari suatu produk merupakan pangkal tolak dari esensi suatu produk. Oleh karena itu, maka fungsi teknik ini sering disebut sebagai produk pangkal atau produk generik atau generik produk. Arti atau kegunaan teknik yang kedua yaitu non-teknis, yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dalam aspek sosial yang sering dikenal sebagai aspek kebutuhan manusia atau kebutuhan pangkal atau generic need. Atribut produk yang bersifat teknis tercermin pada produk itu atau yang merupakan inti dari produk. Sedangkan atribut produk non-teknis dapat ditampilkan dalam beberapa macam bentuk, antara lain desain produk, bungkus atau kemasan produk, merek atau brand, penentuan posisi produk. Kemampuan manajemen menentukan posisi produknya di pasar merupakan faktor yang turut berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Adapun cara menguasai atau mengenal peta posisi produk, ada beberapa cara, yaitu perlu mengetahui atribut yang dominan yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih produknya, perlu mengetahui posisi atribut produk kita dibandingkan dengan atribut yang sama dari produk pesaing, perlu mengetahui jumlah penjualan dan pangsa pasar produk bagi produknya, perlu mengetahui kedudukan produk dan produk pesaing di pasaran yang sama. Daur hidup produk atau produk life cycle. Yang pertama, tahap perkenalan. Pada masa ini produk tersebut baru diperkenalkan oleh pengusaha kepada masyarakat. Pada masa atau tahap perkenalan ini tentu saja akan berlangsung lama karena memang sukar untuk memperkenalkan suatu produk kepada konsumen sehingga masyarakat akan menjadi kenal dengan produk tersebut. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Setelah banyak anggota masyarakat yang mengenal akan produk itu, maka diharapkan masyarakat tersebut akan menjadi menyenangi produk tersebut, dan apabila hal ini terjadi, maka produk-produk tersebut akan berada pada tahap pertumbuhan. Tahap ini ditandai dengan adanya jumlah penjualan yang meningkat terhadap produk tersebut. Itu sebabnya lalu disebut sebagai tahap perkembangan atau tahap pertumbuhan. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Tahap ini menunjukkan adanya kejenuhan di mana masyarakat atau konsumen sudah jenuh sehingga akan menjadi sukar untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Oleh karena itu, maka pada tahap ini grafik penjualan pada siklus kehidupan produk ini tidak sepesat seperti tahap sebelumnya. Pada tahap ini bagi perusahaan yang lemah akan meninggalkan pasar. Yang keempat, tahap penurunan. Dalam tahap ini, masyarakat sudah tidak lagi menyenangi produk tersebut sehingga penjualan akan segera merosot tajam. Hal ini akan terjadi apabila pengusaha tidak mampu lagi untuk mempertahankan produknya di tahap kedewasaan. Portofolio produk. Suatu analisis yang hampir sama dengan analisis daur hidup produk. Perbedaannya adalah dalam analisis portofolio produk, kita menganalisis kehidupan produk untuk seluruh jenis produk yang dipasarkan oleh perusahaan secara keseluruhan bersama-sama dalam satu analisis, sehingga dari sekian banyak produk yang dipasarkan itu akan ada produk yang sedang berada pada posisi tertentu dan yang lainnya posisi berbeda lagi. Sedangkan daur hidup produk kita hanya menganalisis kehidupan produk hanya untuk satu jenis produk saja. Tahap-tahap dalam analisis portofolio produk ada 4 tahap. Yang pertama, tahap anak bawang atau underdog. Merupakan suatu tahap yang menunjukkan keadaan atau posisi suatu produk yang sedang diperkenalkan oleh suatu perusahaan, seperti halnya tahap perkenalan
dalam analisis daur hidup produk. Yang kedua, tahap tanda tanya atau question mark merupakan kondisi di mana potensi pasar produk itu sudah cukup tinggi tetapi pengusaha tidak akan atau belum meningkatkan kemampuannya untuk mengeksploitasikan sehingga kemampuannya masih rendah. Yang ketiga, tahap bintang atau star yang menduduki bintang lapangan. Posisinya akan menyenangkan pengusaha yang memasarkannya, akan tetapi juga akan banyak diinjar pada lawan bisnisnya atau pesaing-pesaing bisnisnya untuk direbutnya. Keempat, tahap sapi perah atau cash cow merupakan posisi di mana produk tersebut dalam kedudukannya maka akan menyumbangkan keuntungan yang sangat tinggi kepada perusahaan. Pengembangan produk baru. Penciptaan produk baru meliputi 3 hal, yaitu produk yang sama sekali baru dan belum pernah ada merupakan masalah yang paling kompleks yang mengandung resiko yang paling besar pula. Perubahan desain atau redesign untuk mengantisipasi kejenuhan pasar dan untuk memperbaharui model agar selalu tampak up to date. Pembungkusan atau packing yang seringkali konsumen justru tertarik pada produk yang memiliki bungkus yang lebih menarik daripada produk yang sama tetapi bungkusnya jelek. Produk baru dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, produk asli, yaitu betul-betul produk baru. Produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasikan, dan produk dengan merek baru. Alasan-alasan kegiatan suatu produk di pasar pada umumnya. Alasan-alasan kegagalan suatu produk di pasar pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, eksekutif tingkat tinggi mungkin memaksakan gagasan produk baru, walaupun menurut hasil riset produk tersebut tidak menguntungkan untuk dikembangkan. Yang kedua, gagasan produk baik tetapi pengestimasiannya terlalu tinggi. Yang ketiga, produk yang dihasilkan atau dirancang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, strategi pemasaran tidak tepat. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.